Selamat pagi semua. Pagi, Bapak. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi semua. Pagi, Bapak. Apa kabar semua hari ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Saya berbagi, kamu berbagi, kita semua berbagi. Ya, silakan duduk. Semangat sekali kan? Jadi biarlah semangat belajar tetap ada pada orang diri semua, supaya setiap datang sekolah semua siap untuk menerima pelajaran. Semangat itu yang menjadi pokok kita kalau datang ke sekolah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Untuk mata pelajaran saat ini, orang akan belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang lalu terus pernah belajar toh ini toh? Sekarang orang akan melanjutkan pembelajaran ini, dan Bapak harap semua mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita di hari ini, kita akan berdoa. Ada yang boleh pimpin doa di depan? Abel, silakan. Ya, semua sikap berdoa. Berdoa dengan suara yang terdengar. Mulai. Tepuk tangan dulu untuk Abel. Semua ada hadir hari ini? Ada yang ada sekolah? Berarti semua ada sekolah. Pertahankan. Bapak tidak perlu lagi mengambil absen karena Bapak sudah lihat semua hadir. Jadi pertahankan setiap harinya, semua harus hadir supaya tidak ketinggalan pelajaran. Karena sayang sekali satu hari saja kita tidak hadir, maka kita akan ketinggalan 2-3 pelajaran. Nanti di ujian, di asesmen, orang akan sulit mengikuti. Karena apa? Ketinggalan pelajaran. Makanya Bapak terus mengajak orang semua jangan pernah orang muba alfa. Kecuali apa? Kecuali sakit. Itu kecuali sakit boleh. Dengan catatan dikasih pemberitahuan, berikan pemberitahuan kepada guru supaya guru tahu apa DP alasan, sehingga kita tidak sekolah. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Semua sebelum datang sekolah pasti ada persiapan. Persiapan apa yang adik-adik lakukan ketika mau datang di sekolah? Persiapan apa? Seragam. Persiapan seragam, apa lagi? Mandi, sikat gigi, merapikan tempat tidur, sarapan pagi. Nah, itu kan sebelum datang sekolah berarti ada aktivitas yang telah lakukan. Nah, tadi secara acak ada yang disampaikan. Nah, kalau DP urutan seperti apa? Urutan mulai dari bangun pagi. Ada yang boleh sampaikan, sebutkan urutan persiapan sebelum datang di sekolah. Yang pertama apa dulu? Bangun pagi. Yang kedua merapikan tempat tidur. Yang ketiga, nah, ada yang berdoa dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat apa? Mandi. Berdoa berarti mandi. Yang kelima ganti pakaian dulu. Masa habis mandi ganti pakaian. Yang keenam sarapan pagi. Yang ketujuh pakai sepatu. Yang kedelapan ya, alat tulis. Yang kedelapan persiapan alat tulis. Bagaimana mempersiapkan alat tulis? Nah, cek jadwal pelajaran hari ini apa.
cek dulu jadwal mata pelajaran hari ini apa. Baru isi di buku, isi di dalam tas. Seperti itu. Nah itulah urutan. Toh. Mulai dari orang bangun pagi sampai dengan urutan ketika orang mempersiapkan orang peta sekolah. Apa-apa yang harus orang bawa di tas sekolah. Mulai dari buku, alat tulis menulis, di dalamnya juga ada bekal, isi bekal, air minum, air mineral. Nah itu yang orang harus persiapkan. Nah itu yang disebut dengan langkah-langkah. Itu juga bagian dari algoritma setiap hari yang ada di lakukan. Itu bagian algoritma. Algoritma itu langkah-langkah yang orang lakukan secara terstruktur, secara sistematis. Jadi kalau orang mau membuat sesuatu tidak berdasarkan urutan, maka akan terjadi apa? Kekacauan, betul Adel. Kalau orang tidak sesuai urutan, masa orang sudah ganti baju tanpa orang mandi dulu? Kan kacau. Jadi harus ada DP urutan. Bagaimana mungkin orang kasih DP urutan, orang sudah pergi di sekolah, kemudian DP urutan selanjutnya orang ganti baju. Kacau tuh itu. Harusnya urutannya ganti baju dulu baru pergi ke sekolah. Nah itu yang disebut dengan algoritma. Terstruktur, tersistematis. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan apa sih yang akan orang belajar di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah bagaimana adik-adik semua memahami dan menguraikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalau tujuan pembelajaran. Orang mau memahami dan menguraikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam coding ini akan membantu orang menyelesaikan, membantu orang kehidupan sehari-hari atau orang masalah hidup sehari-hari. Apalagi akan orang belajar ini berkaitan dengan yang Bapak ajarkan lalu itu unplug. Itu unplug itu apa? Berpikir seperti apa? Berpikir seperti komputer. Jadi kalau komputer cara kerja bagaimana? Dia menerima data, kemudian dia proses berdasarkan algoritma yang ada. Nah sekarang Moni, bagaimana cara mau berpikir secara komputer? Berarti orang harus mampu mengurutkan untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh, kalau orang mau bikin nasi goreng, itu kan masalah toh. Mau bikin nasi goreng bagaimana sih? Orang ini dia urutkan. Siapkan apa dulu? Siapkan bahan toh. Siapkan nasi, siapkan apa? Bahan bumbu, baru buat dicampurkan di belakang goreng toh. Seperti itu akan membantu. Nah itu cara berpikir komputer. Dia akan berpikir sistematis toh, berdasarkan langkah-langkah, berdasarkan pola. Nah kalau kita sudah berpikir berdasarkan langkah-langkah, bagaimana sih mau bikin nasi goreng? Nanti orang sudah berpikir sama dengan komputer. Itu tuh unplug, komputasional, berpikir komputasional. Tanpa harus menggunakan komputer, itu disebut unplug. Tetapi supaya orang bisa berpikir seperti komputer, itu disebut dengan berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer, berarti menyelesaikan masalah berdasarkan apa? Langkah-langkah, berdasarkan tahapan. Boleh paham sampai di sini? Tadi Bapak sudah sampaikan kalau salah urut bagaimana? Akan terjadi kekacauan. Nah, siapa yang sebelum datang sekolah pernah lupa bawa alat tulis atau pernah lupa bawa? Ada? 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 Semua bawa terus. Atau ada yang lupa mandi? Kacau tuh itu. Lupa mandi, banyak dia lupa mandi. Karena apa? Bangun lat. Yang tidak ikut DP aturan bangun. Yang tidak ikut DP langkah-langkah setiap
setiap paginya. Harusnya bangun jam 5, harusnya bangun setengah 6, ini bangun setengah 7. Otomatis ada langkah-langkah lain yang akan terlewatkan, seperti mandi terlewatkan, sarapan terlewatkan, cuma cuci muka, pakai baju, langsung datang di sekolah. Menyiapkan buku saja janda, langsung ambil tas, padahal buku yang di dalam itu mata pelajaran kemarin. Kan terjadi kekacauan itu toh, kalau tidak mengikuti struktur yang ada. Nah itu, kalau orang tidak hidup disiplin, tidak sesuai dengan aturan hidup yang orang laksanakan setiap harinya, maka akan menimbulkan kekacauan. Seperti dalam aturan hidup ada hukum yang mengatur toh, aturan negara. Kalau orang tidak mengikuti hukum yang ada, maka berkacau aturan negara ini, kacau aturan kehidupan. Karena orang akan seenak, semena-menanya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi, berarti setiap masalah yang terhadapi itu ada DP cara untuk menyelesaikan. Betul? Nah, menyelesaikan itu masalah kehidupan ada DP langkah-langkah. DP masalah kehidupan. Bagaimana sampai masalah ini terpecahkan? Harus ada DP solusi. Nah, solusi ini biasanya DP langkah-langkah. Apa yang terus bikin pertama? Apa yang terus bikin kedua? Setelah kedua terus bikin, apalagi yang terus bikin ketiga? Sampai ini masalah terselesaikan. Seperti membuat nasi goreng, ada tahapan pertama, siapkan bahan, siapkan alat, apa dulu yang mau dicampurkan. Nah itu lebih langkah-langkah. Nah ini yang seharusnya tertanam pada orang otak. Ini disebut dengan berpikir komputasional. Ini berpikir berdasarkan berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Dengan cara apa? Orang menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan apa Bapak sampaikan tadi? Dengan langkah-langkah. Ada di langkah-langkah. Kalau orang diperhadapkan pada suatu masalah, langkah apa yang pertama orang mau ambil? Kalau terus ambil langkah yang pertama, langkah kedua apa yang orang ambil? Seperti sampai terpecahkanlah itu masalah. Seperti halnya orang mau setrika baju. Apa yang pertama orang mau bikin? Cok dulu ke setrika, toh? Kalau orang yang cok pasti tidak panas. Kemudian setrika bagian baju, buka dulu, kemudian tangan, baru belakang. Kalau orang cuma taruh asal-asalan baju langsung setrika, pastikan DP hasilnya tidak bagus. Pastinya tidak akan rapi itu baju. Nah, dia langkah-langkah seperti itu. So paham ini? So paham itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer. DP cara apa tadi? Pak bilang? Berdasarkan langkah-langkah DP algoritma. Jadi kalau terus soal bikin DP langkah-langkah, maka orang akan mampu memecahkan masalah pada kehidupan. Apapun yang terjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, orang harus berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Karena kalau orang jatuh, kemudian luka kaki, langkah apa yang pertama orang ambil? Apa? Sebelum obat, apa ada dengan bersihkan, cuci dengan air bersih atau air yang mengalir. Kemudian taruh antiseptik, betadine atau taruh alkohol. Yang ketiga baru apa? Minum obat-obat. Itu dari langkah-langkah. Kalau kamu tahu dari langkah-langkah, aku belum terlalu baking, yang nangis. Pada akhirnya yang selesai sampai masalah, sampai luka, sakit terus-terus. Karena tidak ada langkah-langkah untuk menimbulkan itu. Jadi setiap persoalan, setiap permasalahan kehidupan dapat terselesaikan dengan apa? Dengan tenang, dengan kepala dingin. Caranya seperti apa? Berpikir seperti komputer. Langkah apa yang harus ketika orang diperhadapkan pada suatu masalah, orang harus berpikir langkah apa yang orang ambil pertama.
untuk memecahkan berbagai masalah. Langkah kedua seperti apa? Langkah ketiga seperti apa? Sehingga terpecahkan atau ada masalah dalam kehidupan. Masalah apapun itu. Paham? So paham? Jadi so paham itu berpikir komputer seperti apa? Betul. Berpikir komputasional seperti apa? Berpikir seperti komputer. Itu tuh komputasional. Bagaimana berpikir seperti komputer? Harus ada DP langkah-langkah. Oke? Bapak rasa semua so paham? Tora akan belajar berkelompok. Bapak tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Nanti Tora akan paham di tugas kelompok. Silakan buat 1, 2, 3, 4, buat 5 kelompok. Silakan duduk berkelompok, 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sesuai urutan meja. Silakan duduk berkelompok. Nah sekarang Bapak akan bagikan tugas di kelompok. Silakan kerjasama dalam kelompok. Boleh bersuara, tapi bersuara untuk memecahkan ini masalah. Jangan bersuara untuk hal-hal yang bukan di luar lembar kerja peserta didik. Paham? Silakan dikerjakan. Waktu kalian mengerjakan 10 menit. Silakan diskusi di kelompok. Jawaban dalam kelompok berarti harus sama. Kalau dia tidak sama berarti tidak kerjasama itu namanya. Tulis nama, jangan lupa tulis nama masing-masing di lembar kerja kalian. Jadi silakan cocokkan gambar tersebut berdasarkan kalimat perintah yang ada. Jadi silakan cocokkan gambar tersebut. Silakan diskusi. Nanti Bapak sampaikan kalau waktu sudah selesai. Lanjut diskusi dulu. Silakan dicocokkan kotak mana yang cocok, yang di atas, yang masih kosong. Tarik garis, jodohkan. Coba baca dari kalimat perintah. Kelompok 3 ada yang sudah selesai. Kelompok yang lain mana?
tahu kenapa polanya seperti itu? Kenapa urutannya harus seperti itu? Coba diskusi. Tak apa-apa. Bercerita dalam kelompok tak apa-apa. Silakan. Iya, betul. Silakan cocokkan. Kalau dia berputar seperti apa gambarnya? Kelompok yang ada kesulitan boleh bertanya. Silakan diskusi dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan diskusi, tidak apa-apa. Ada waktu, jangan sampai ada kelompok yang salah. Diskusi sebentar di penilaian sumatif sudah tidak lagi diskusi sendiri-sendiri, jawab secara perorangan. Kalau ini masih dalam kelompok. Masih ada waktu kita 70 menit dari mulai tadi. Ini masih panjang. Silakan berpikir seperti komputer. Tadi Bapak jelaskan bagaimana berpikir seperti komputer. Berarti harus membuat langkah-langkah secara sistematis supaya
selesai itu masalah. Kalau satu langkah saja salah berarti salah semua tuh itu. Di LKPD adik-adik itu ada gambar orang, bagaimana dia berputar searah jarum jam. Nah, coba putar kanan. Silakan dicocokkan. Kalau dia berputar searah jarum jam. Nanti sebentar kelompok presentasi, gambar 2 dipasangkan dengan gambar yang di bawah itu, gambar D contoh. Oh. Gambar 3 yang kosong dipasangkan dengan gambar C contoh. Nanti setiap kelompok nanti ada yang menyampaikan. Kalau presentasi kelompok berarti sebutkan nama kelompok, kelompok berapa, nama-nama yang ada di kelompok. Kemudian kami akan menyampaikan presentasi jawaban lembar kerja peserta didik. Ya, masih ada waktu sebelum presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita kelompok 5, Anasya kelompok 4, Abel kelompok 3, Emcin kelompok 2, Daniel kelompok 1. Iya, presentasi. Nanti sampaikan nama-nama kelompok. Kami dari kelompok 5, nama saya Mirabel dan teman saya Daniel dan Ayu. Kami akan mempresentasikan jawaban kami. Gambar yang kedua berpasangan, menurut kelompok kami berpasangan dengan itu. Lanjut, silakan kerjasama dalam kelompok.
presentasi pertama dari kelompok 3 dulu. Silakan maju ke depan membawa hasil kerja kelompok. Perkenalkan dulu nama kelompok. Jadi tidak ada yang berubah ya. Jadi kalau sudah jawab tidak ada yang berubah supaya nanti mau lihat apakah orang akan bandingkan jawabannya. Apakah beda atau sama. Jadi tidak usah dirubah. Ya silakan Adel. Perkenalkan kelompok dulu. Kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Maju lagi ke depan. dan teman-teman saya Dania dan Ayu. Kami akan presentasikan tugas kami menurut kami. Tugas nomor 2 dipasangkan di D dan nomor 3 dipasangkan di C dan nomor 4 dipasangkan di B dan nomor 5 dipasangkan di A. Menurut kami berpikir secara komputasional adalah melakukan secara langkah-langkah. Sekian presentasi kami, presentasi dari kelompok 3. Ya tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya lanjut kelompok 1. Maju ke depan. Supaya kelompok lain perhatikan yang selesai jangan bicara. Maju lagi kelompok 1. Ya silakan kelompok 1 presentasikan. Kasih kuat lagi tadi ya suara supaya dapat dengar dari video. Kalau baterai di kelas kuat, coba kasih kuat lagi suara. Baca Jo, kasih kuat supaya dapat dengar. Jo ini dapat dengar? Nah, kuat. Tidak ada yang salah. Sekali lagi jawabannya tidak ada yang salah. Kasih kuat, nggak usah takut. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, kelompok 2 silakan. Bapak yang kita. Ya, Bapak. boleh. Bapak, Nasir. Selin. Kasih kuat suara lagi. Maju ke depan izin. Suara mesti terdengar jelas, kasih kuat. Kenalkan nama saya Ah, Eugene mantap. dan teman saya Kristi dan Sultan. Ulang izin, Bapak dapat suara tadi. Beda dengan yang lain. Kenalkan nama saya Eugene dan teman saya Kristi dan Sultan. Kami akan mempresentasikan tugas dari komputer. Nomor 2 kami ada pasang dibelokkan di D. Nomor 3 kami akan dibelokkan di C. Nomor 4
Jadi, baca deh, cuma ada jawaban mau baca. 1, 2, 3, mulai. Silakan kelompok. Baca dia cuma mau baca. Mulai. Perkenalkan, nama saya Anasha. Kami dari kelompok 4 dan teman-teman saya namanya Sally dan Chelsea. Kami akan Langsung jadi jawaban. nomor 2 kami masukkan D. Nomor 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Salut. Jadi biar dorang malu-malu, tapi tetap ada jalan. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan presentasi. Silakan kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Zalika dan teman-teman saya Rika dan Kami akan mempresentasikan tugas belajar berpikir komputasional. Nomor 2 kami pasangkan dengan D. Nomor 3 kami pasangkan dengan C. Nomor 4 kami pasangkan dengan D. Nomor 5 kami pasangkan dengan aksi dan tadi. Tepuk tangan. Tepuk salut untuk kelompok 5. Ya, berdasarkan semua jawaban tadi, semua kelompok sudah menunjukkan bagaimana cara berpikir komputasional. Berdasarkan gambar yang disajikan, semua sudah menjawab dengan benar jawabannya. Jadi bagaimana gambar ini berputar searah jarum jam torang mau tempatkan. Nah, semua sudah benar. Dari belakang dulu toh semua. Yang kedua dipasangkan dengan D, ketiga dipasangkan dengan C, keempat dipasangkan dengan gambar B, kelima dipasangkan dengan gambar A. Sehingga terjadilah gambar perputaran seperti arah jarum jam. Nah, ini semua sudah benar. Jadi apa yang torang kerjakan saat ini adalah bagaimana torang menyusun pola atau menyusun gambar berdasarkan urutan putaran. Paham sampai di sini? Bagaimana kalau salah satu gambar saja kita salah menempatkan? Berarti kan terjadi apa? Kekacauan seperti yang dijelaskan tadi. Kalau ada satu pola yang berubah di tengah pola-pola yang lain, maka akan menimbulkan kekacauan. Nah, itu maksud dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi pola ini harus terstruktur, harus sistematis, harus benar, supaya tidak terjadi kekacauan. Pertahankan pola ini. Kalau perintahnya adalah sesuai jarum jam, berarti kalau perhatikan gambar. Berarti kalau dia sesuai jarum jam, dia berputar ke kanan, sampai dia kembali. Paham sampai di sini? Nah, untuk LKPD ini, Bapak rasa semua sudah paham. Jadi Bapak ingin kembali menekankan bahwa berpikir komputasional itu bagaimana orang berpikir seperti komputer dengan apa? Dengan apa? Dengan menggunakan apa? Langkah-langkah atau pola. Jadi bagaimana sih orang berpikir seperti komputer? Berarti orang harus menggunakan pola atau langkah-langkah terhadap apa? Masalah. Ini kan masalah yang Bapak kasih Bapak kita. Soal ini masalah yang harus kalian pecahkan. Caranya untuk memecahkan harus membuat langkah-langkah atau membuat pola atau membuat apa disebut sebagai dengan algoritma. Ada pola di dalam. Nanti berikut Bapak akan orang belajar tentang algoritma, tentang menentukan pola, tentang
tentang abstrak seperti apa, itu nanti di pelajaran berikut. Ini Bapak pengenalan dulu bagaimana berpikir komputasional. Nah ini yang adik-adik semua lakukan ini tanpa menggunakan komputer, pembelajaran unplug namanya. Orang sudah berpikir seperti komputer. Ini berpikir seperti komputer. Orangnya pakai komputer, tidak pakai laptop, tidak pakai LCD. Biasanya waktu Bapak pakai LCD. Tapi saat ini orang cuma pakai kertas, tetapi orang sudah mampu berpikir seperti komputer. Nah ini maksud pembelajaran di saat ini. Bapak rasa dan Bapak harap semua paham tentang konsep berpikir komputasional itu seperti apa. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Membantu sekali tidak ini berpikir komputasional untuk masalah dalam kehidupan sehari-hari? Membantu atau tidak? Membantu. Jadi ketika kalian diperhadapkan pada suatu masalah, ingatlah pelajaran hari ini. Berpikir komputasional. Kalau orang mau marah, berpikir komputasional. Apa yang terus terjadi? Tenang dulu. Toh? Jangan terus marah balik. Tenang dulu. Kedua, ambil hati sama mama. Ketiga, kita mencuci piring justru mama. Nanti marah dulu, ketiga kita buka sapu. Itu kan berpikir komputasional, toh? Kelima, kita nak buat kontak. Kadang kita tidur cepat, atau sebelum tidur cepat kita belajar mama sekarang. Itu kan langkah-langkah untuk membuat orang tua kita menjadi senang. Jika orang dapat hukuman karena membuat kesalahan, harus berpikir komputasional. Paham berpikir komputasional di sini? Seulang-ulang Bapak jelaskan, Bapak rasa semua sudah paham bagaimana berpikir komputasional. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan orang pribadi sehari-hari. Berpikirlah seperti komputer. Tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Satu orang saja ke depan. Kumpul ya. Ya, lanjut. Silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada yang bisa sebutkan apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir secara apa? Berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer dengan cara apa? Mengikuti struktur atau pola langkah-langkah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer dengan cara menentukan langkah-langkah atau pola. Tuh, supaya terang mudah. Apa itu berpikir komputasional? Dengan cara mengikuti langkah-langkah struktur atau pola. Berpikir seperti komputer, iya dong. Berpikir komputasional itu orang berpikir sama dengan komputer, menggunakan pola dan langkah-langkah supaya menyelesaikan masalah. Sejauh ini paham? Paham. Oke, Bapak rasa semua sudah paham. Kita akan melanjutkan dengan asesmen sumatif. Bapak ingin mengukur bagaimana pemahaman adik semua terhadap materi kita hari ini. Siap? Nah, kali
Kali ini tidak ada diskusi, tidak ada kerjasama, semua mengerjakan secara mandiri. Waktu mengerjakan 10 menit. Silakan tulis nama. Kalau sekolah tulis nama jangan dulu jawab, nanti sama-sama. Coba semua berdiri dulu. Siap, gerak. Sebelum jawab, seorang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Hebat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Silakan menjawab pertanyaan yang ada selama 10 menit. 5 sampai 10 menit. Cara apa? Membuat nasi goreng. Apa yang berurutan? Silakan. Yang sudah selesai nanti periksa lagi. Jangan sampai ada satu pola yang salah atau satu langkah yang salah. Karena satu langkah saja salah berarti semua menjadi salah, kacau. Bagaimana mungkin nasi goreng selesai kalau masih selanjutnya masih dicampurkan bumbunya? Dan itu kacau. Coba diperiksa lagi. Yang sudah jangan ganggu teman. Pastikan dari nomor 1 dulu supaya tidak kacau urutannya. Dari nomor 1, nomor 2. Jangan buat dari belakang. Bagaimana mungkin mau dibuat dari belakang? Masak nasi goreng itu selesai dulu baru ini buat di belakang. Jangan sampai sepanaskan ke minyak goreng mengonsumsi ke bahan-bahan angus. Masih ada yang salah ya. Coba. Adel. Jadi
Ngetek ini. Mantap. 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 Dia adil kayak gini semua ini. Gimana Bapak? Berpikir secara logika. Dari tadi Bapak. Pikir secara komputer. Dan itu disebut berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Berikut orang belajar apa itu dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, abstrak. Nah itu bagian dari berpikir komputer. Tapi berikut kalau pelajari. Bagian apa sih itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstrak, apa itu algoritma. Nah itu tuh 4 bagian dari berpikir komputasional. Nah sekarang ini dasar dulu Bapak ada kasih bagaimana di berpikir komputasional. Harus tahu DP pola, harus tahu DP langkah-langkah supaya nasi goreng yang kamu bikin jadi. Kalau terus tahu DP langkah-langkah silakan bikin nasi goreng di rumah. Tahu praktek sendiri. Tahu kok DP langkah-langkah? Orang kalau minta langkah-langkah pasti minta mau bikin bagaimana. Jangan ribut, silakan kerja sendiri. Selesai? Nah, silakan dikumpulkan. Satu-satu di depan. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan dengan rapi. Jadi, adik-adik sudah menyelesaikan asesmen sumatif berkaitan dengan pelajaran hari ini. Nah, bagian dari pilar berpikir komputasional yang kita belajar hari ini adalah bagian dari pilar algoritma. Nah, apa itu algoritma? Berpikir logis, berdasarkan apa tadi? Langkah-langkah. Jadi algoritma itu ada langkah-langkah. Berpikir logis.
berdasarkan langkah-langkah yang logis, sehingga mampu menyelesaikan apa? Permasalahan kehidupan saya. Paham sampai di sini? Betul, paham. Nah, Bapak harap pelajaran ini bukan cuma orang belajar, tetapi mampu membantu orang kehidupan sehari-hari ketika orang dipenghadapkan pada suatu permasalahan. Sebelum orang tutup, coba semua keluarkan catatan buku dulu. Silakan tolong berefleksi terkait dengan pelajaran hari ini. Apa yang tolong pelajaran hari ini, silakan tulis di buku kalian tentang berpikir komputasional, dalam hal ini berkaitan dengan algoritma tadi. Berpikir komputasional. Silakan. 2 menit. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah tulis menurut pemahaman kalian. Silakan. Tulis. Apa sudah jelaskan ulang-ulang itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer dengan cara buat langkah-langkah sudah? Oke, sudah. Silakan tutup buku. Kalau sudah selesai, yang belum lanjutkan. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer dengan menggunakan langkah-langkah pendek dan cepat atau pola. Oke, selesai, silakan ditutup. Kita akan menutup pelajaran kali ini dengan doa. Refleksi kalian sudah selesai. Baca-baca di rumah, ingat-ingat di rumah apa yang telah belajar hari ini. Bapak harap yang telah belajar hari ini orang pahami untuk orang lakukan. Supaya nanti ujian akhir semester orang so paham apa itu berpikir komputasional. Bagaimana algoritma berpikir komputasional? Algoritma berpikir komputasional, menentukan langkah-langkah. Ya, silakan dulu. Sebentar. Silakan dulu. Kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Senang nggak belajar hari ini? Senang.
salut untuk Ayu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Berikut kita akan belajar lagi coding dan kecerdasan artifisial. Sampai jadwal di hari ini. Nanti jangan lupa bawa buku coding dan kecerdasan artifisial supaya nanti ketika kita belajar semua siap. Oke? Jadi orang pahami bahwa belajar coding dan kecerdasan artifisial itu tanpa harus menggunakan komputer. Toh? Ternyata kalau pikir mesti pakai komputer. Ternyata boleh tanpa menggunakan komputer. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.